Timeline pemahaman manusia tentang Tuhan. Manusia prasejarah ini masih berpola hidup sangat bersahaja dan primitif. Peradaban manusia masih sangat sederhana dan sangat lamban mengalami perubahan. Manusia pada zaman ini menyerupai binatang di dalam menjalani kehidupannya, meskipun bentuk sudah mirip manusia modern. Tahukah kamu, manusia prasejarah adalah manusia yang hidup pada zaman purba kala baru, Neolitikum, yakni pada 20.000 tahun sebelum Masehi. Manusia sebagai makhluk berbudaya atau Homo sapiens, manusia sebagai makhluk berbudaya sudah mulai menemukan jalan kehidupan yang menggunakan potensi dari dirinya. Lambat laun, manusia sudah mulai menyadari jika ada kekuatan di luar dirinya. Pada saat itu, manusia mulai mencari dan mengidentifikasi central power itu, kemudian berusaha melakukan pendekatan agar hidup mereka tenang dan terhindar dari mara bahaya. Meskipun masih dalam kategori less civilized, manusia sudah mulai menjalin hubungan dengan apa yang disebut sebagai sumber atau pusat kekuasaan yang bersifat mistis. Mungkin dari sudut manusia tidak pernah terpisah dari keyakinan mistis, maka manusia sering disebut sebagai Yon Religion. Kepercayaan mistis manusia prasejarah melukiskan Tuhan atau membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sosok figur laki-laki atau the Father God, kemudian menurunkan dan merepresentasikan kekuasaan kepada sosok figur perempuan, yaitu Mother Gods. Hubungan antara keduanya menyebabkan lahirnya atau terciptanya alam semesta dan segala isi di dalamnya. Cara keduanya berhubungan sehingga melahirkan keturunan yang kemudian disebut dengan alam semesta atau makrokosmos. Sering dijelaskan dengan menganalogikan dengan kedabuan seksual. Manusia sebagai makhluk sejati. Keberadaan alam semesta yang ada sekarang ini tidak ada dengan begitu saja, tanpa ada yang mengadakan. Semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta yang sekaligus mengatur alam raya ini, karena ini merupakan sebuah fitrah yang dimiliki manusia. Kalau kita menengok sejarah, banyak sekali konsep kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Di antaranya seperti orang-orang Yunani yang menganut paham politeisme, keyakinan banyak Tuhan, bintang sebagai Tuhan, itu dewa, Venus sebagai dewa kecantikan, Mars adalah dewa peperangan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau matahari. Selain itu, ada orang-orang Hindu yang meyakini bahwa dewa-dewa dianggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka, contohnya Trikayat Mahabharata. Penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Menurut banyak sekali studi, alam semesta ini sebenarnya tak akan bisa bertahan lebih dari 1 detik. Sebagai contoh, Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara meter dan antimeter. Dan jika tidak, semesta akan hancur. Namun sebaliknya, jumlah meter justru lebih banyak dan alam semesta tercipta. Dalam teori lain yang menyangkut partikel Higgs boson atau partikel Tuhan, tak pernah bisa dijelaskan bagaimana benda apapun termasuk alam semesta mendapatkan massa mereka. Tanpa adanya massa alam semesta pun tak akan ada secara nyata. Selain itu, kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya kita adalah hal yang cukup jadi misteri. Penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan yang kedua adalah kehidupan kita diatur layaknya simulasi komputer. Pada tahun 2003, filsuf bernama Nick Bostrom mengungkapkan bahwa alam semesta adalah simulasi komputer. Teori ini diterima oleh para pegiat sains yakni Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson. Hal ini mendukung pendapat bahwa selalu harus ada yang membangun dan mengatur simulasi tersebut. Karena alam semesta dipercaya akan menemui titik kehancurannya, banyak ilmuwan yang percaya bahwa manusia dapat mendeteksi batas-batas alam semesta.
Hal ini dilakukan ilmuwan Jerman yang mencoba fokus pada sinar kosmik yang fragmen atomnya berasal dari luar tata surya kita. Sinar kosmik ini seharusnya punya kekuatan yang terbatas dan lama-kelamaan makin menurun. Namun ketika sinar kosmik ini sampai di bumi, mereka memiliki jumlah energi yang sama, yakni 10 elektron volt. Penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Ketika manusia ingin meniru kuasa Tuhan selalu gagal. Peradaban manusia kini sangat maju berkat adanya teknologi, bermodalkan ilmu pengetahuan dan sains. Bumi ini jadi tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Teknologi pun semakin maju dan kualitas hidup manusia pun juga tak akan pernah selangkah mundur. Hal ini sedikit banyak mengubah manusia untuk berbuat lebih. Mulai dari sekelompok ilmuwan yang terdiri dari ilmuwan Prancis dan Spanyol, memulai proyek ilmiah kontroversial yang serupa dengan film Jurassic Park, di mana para ilmuwan ingin menghidupkan lagi hewan yang sudah punah bernama Bukaro, tapi gagal karena ia hanya hidup 10 menit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.